Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya di hari ini? Semoga hari ini menjadi hari Kamis yang menyenangkan untuk kita jalani. Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita bertemu dalam doa pagi online di hari ini. Sebelum menaikkan doa-doa syafaat, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari ini untuk kami jalani. Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami ke hadapan hadirat Engkau. Dan sebelumnya, biarlah kiranya kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami di hari ini Tuhan, bersabdalah. Kami menjadi siap untuk mendengar dan merenungkannya. Dan biarlah kami juga siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita di dalam dunia olahraga mengenai atlet angkat berat Rizky Juniansyah yang berhasil memecahkan 3 buah rekor juara dunia untuk junior. Usianya baru 18 tahun, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Dan prestasi Rizky tersebut diperolehnya pada kejuaraan dunia angkat besi junior yang baru saja berlangsung di Uzbekistan pada tanggal 26 Mei yang lalu. Rizky berhasil memecahkan rekor juara dunia junior di angkatan snatch sebesar 155 kg. Bayangkan Ibu Bapak, Saudara-saudari, 155 kg yang berhasil diangkatnya. Berat sekali ya. Rasanya mah kita rata-rata nggak bisa nih. Kalau bisa mungkin kita juga sudah ikut jadi lomba juara angkat besi ya. Lalu juga prestasi yang ia beroleh adalah di angkatan clean and jerk seberat 194 kg. Dan total yang ia angkat sebagai junior adalah 346 kg. Yang membuatnya memecahkan rekor juara dunia bagi usia junior. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, pencapaian yang diperoleh oleh Rizky ini tentu saja bukan sebuah pencapaian yang ia peroleh dalam waktu sebulan atau 2 bulan latihan. Namun ada tahun-tahun latihan yang ia jalani sampai kemudian ia berhasil memecahkan rekor dunia tersebut. Ibu Bapak, Saudara-saudari, ketika membaca artikel tentang kejuaraan ini, saya waktu kemarin ini baru saja mencoba mengangkat sebuah galonan air mineral untuk mengganti air di akuarium di rumah. Waktu mengangkat ke atas kursi supaya mudah untuk dituangkan, rasanya pinggang mau copot, berat gitu ya. Lalu kemudian saya berpikir tentang apa yang dilakukan Rizky ini. Tentu saja sebuah proses latihan yang terus-menerus ia jalani sehingga otot tubuhnya terbentuk menjadi seorang lifter atau atlet angkat besi. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, maka demikianlah saya pikirkan bahwa tentang kehidupan iman kita. Bahwa iman kita dapat menjadi iman yang kuat ketika kita
terus melakukan latihan demi latihan kita. Jika iman kita tidak pernah mengalami latihan di dalam kehidupan ini, maka iman kita menjadi iman yang loyo. Tapi ketika iman kita terlatih, disitulah iman kita menjadi semakin kuat. Dan latihan imannya seperti apa? Jika seorang lifter, atlet angkat besi, melatih diri tentu dengan mengangkat beban yang ia harus angkat sebagai seorang atlet, dan di dalam latihan iman kita, maka beban-beban hidup kita itulah yang menjadi kesempatan kita melatih diri. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, berbicara tentang doa atau permohonan para murid. Tambahkanlah iman kami. Permohonan ini disampaikan oleh para murid setelah mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus mengatakan akan ada penyesatan, akan ada orang-orang yang membuat sesamanya jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itu mendengarkan hal itulah para murid tahu bahwa untuk menghadapi penyesatan, supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa, mereka harus punya iman yang kuat. Dan itu yang mereka minta kepada Tuhan. Tambahkanlah iman kami. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari kasih Tuhan, lalu apa yang Tuhan katakan kepada murid sebagai jawaban? Tuhan tidak mengatakan, oke, pada saat ini juga aku tambahkan imanmu menjadi iman yang super kuat menjalani hidup ini. Namun yang Tuhan jawab kepada para murid adalah, Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada pohon ara, terbantunlah engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan? Tuhan ingin mengingatkan kepada para murid dan kepada kita sebagai pembaca Alkitab pada masa kini, bahwa ketika kita berbicara tentang iman untuk menjalankan kehidupan kita, tidak perlu iman yang super kuat untuk menjalankan kehidupan kita. Iman yang kecil pun cukup bagi kita untuk menjalankan kehidupan ini. Dan untuk memperoleh iman itu, maka kita tentu perlu berlatih di dalam kehidupan kita. Di mana kesempatan untuk latihan tadi, yaitu di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan beban-beban hidup, ketika kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup, maka disitulah iman kita sedang dilatih. Apakah kemudian kita menjadi orang yang terus bertekun di dalam doa? Kita menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan? Kita menjadi orang yang terus memiliki pengharapan dan semangat di dalam menjalankan beban-beban kehidupan kita. Dan ketika kita terus menjalankan kehidupan kita, mengangkat beban-beban kehidupan kita, maka kita sedang membuat otot iman kita menjadi semakin kuat. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, menghadapi beban berat di dalam kehidupan ini, atau bahkan beban berat yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita, mari kita melihat bahwa kesempatan kita untuk berlatih iman menjadi sangat nyata. Bahwa beban-beban pergumulan yang kita miliki bukanlah kesempatan bagi kita untuk melemahkan diri kita. Justru itu adalah kesempatan bagi kita untuk terus melatih diri, memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk terus memiliki pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan seperti menjadi doa dan permohonan para murid, tambahkanlah iman kami. Maka biar itu menjadi doa dan permohonan kita juga kepada Tuhan. Agar Tuhan menambahkan iman kita menjadi
orang-orang yang semakin kuat beriman kepada Tuhan, tetapi juga menjadi orang-orang yang bersedia melatih diri, melatih iman di dalam kehidupan kita ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan perenungan kita di pagi hari ini dengan doa pagi online di hari Sabtu nanti dengan bagian yang kedua, iman yang kuat. Mari kini kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui setiap kekuatan iman kami. Engkau mengetahui kesanggupan kami untuk menghadapi setiap beban dan pergumulan hidup yang datang dan menerpa kami silih berganti. Maka Tuhan, biarlah kami dapat terus melatih diri menjadi umat yang kuat beriman di dalam kehidupan ini. Menghadapi setiap perkara bersama dengan Engkau, dan menggunakan kesempatan yang ada dalam pergumulan kami untuk terus melihat karya dan kuasa Tuhan. Untuk terus mengeluarkan kemampuan terbaik kami berpikir, kemampuan terbaik kami merasakan, kemampuan terbaik kami merencanakan, kemampuan terbaik kami untuk berpengharapan dalam hidup ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan dan merasakan beban berat dalam hidup mereka yang sulit untuk dihadapi. Karena sakit penyakit yang ada ketika masalah-masalah ekonomi menghadang, maupun ketika ada berbagai rencana-rencana hidup yang sulit terlaksana. Bahkan ketika juga ada begitu banyak situasi keluarga yang tak mudah untuk dijalani. Tuhan, kiranya Engkau menambahkan kekuatan iman bagi setiap umat-Mu. Dan kami juga dapat saling menguatkan, dapat saling menopang di dalam kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka yang sedang sakit, karena terkena virus COVID maupun juga karena sakit yang lainnya. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pemulihan bagi mereka. Biarlah di tengah kelemahan tubuh mereka karena sakit, ada kekuatan iman yang mereka peroleh. Dan bahkan mereka dapat menjadi kesaksian dan kekuatan bagi banyak orang lain. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap usaha atau pekerjaan kami dan keluarga kami. Biarlah kiranya ada penghasilan yang baik. Kami dapat juga menjalankan usaha dan pekerjaan kami dengan bertanggung jawab. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi pandemi ini. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijakan kepada pemerintah pusat sampai daerah-daerah untuk sehati dan bersatu melakukan apa upaya terbaik. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang terus dijalankan di berbagai tempat, biarlah kiranya terus berlangsung dengan baik juga di klinik Gria Kasih Indah. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap tenaga-tenaga medis di dalam pelayanan dan pekerjaan mereka di masa-masa ini. Kiranya setiap tugas dapat mereka jalani dengan baik dan mereka memperoleh perlindungan dan juga kesehatan terbaik untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Tuhan, kami membawa doa ini ke hadapan hadirat-Mu karena kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami dan Engkau menjawabnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, selamat menjalani hari ini. Dan hari ini biarlah kiranya kita dapat terus melatih diri untuk mengangkat beban-beban berat dalam hidup kita dan memiliki kekuatan iman
menghadapi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.